podcast kita, podcast yang isinya ngobrol santai. Banget, podcast ini cocok buat kalian yang mungkin lagi capek, lagi bengong, atau lagi sambil rebahan mungkin. Tenang saja, di sini kita tidak sok serius karena hidup saja sudah cukup serius. Betul banget. Dan hari ini kita nggak berdua doang loh, karena kita udah kedatangan narasumber. Nah, sebelum kita mulai obrolan lebih jauh, kayaknya kurang afdol kalau belum kenalan langsung. Betul, karena hari ini kita ditemani oleh 3 narasumber yang siap ngobrol santai bareng kita. Langsung saja kita panggil narasumber kita untuk masuk. Aduh, semuanya pada ceria ya hari ini. Iya dong. Halo, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Santai saja di podcast ini. Anggap kita lagi ngobrol biasa. Ngomong-ngomong nih, gimana kabarnya hari ini? Semoga lagi di kondisi yang baik aja ya kemarin. Baik dong. Luar biasa. Kalau capek juga tidak apa-apa. Kita ngobrol pelan-pelan saja. Dan makasih banget sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Oke, karena sekarang semuanya sudah di sini dan suasananya juga sudah mulai nyaman. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu. Kalau boleh tahu, apa sih tips dan trik dalam mengatur jadwal belajar? Kalau menurut saya konsisten dan prioritas dan mempersiapkan jadwal mingguan. Ya, kalau menurut saya begitulah prioritas bikin jadwal mingguannya bukan harian gitu. Kalau bagi saya itu saya setiap membuat jadwal belajar itu saya tidak membuat kayak misalnya setiap hari itu setiap jam atau misalnya dalam satu hari ya dalam 1 jam itu saya melakukan kesibukan ini dan kesibukan itu dan saya tidak membuat jadwal itu, tetapi saya tuh lebih nyaman belajar dengan 2 cara. Yang pertama itu ketika di siang hari itu saya lebih kebanyakan melakukan kesibukan lainnya seperti membantu orang tua, menyapu dan kesibukan lainnya lah yang saya bisa lakukan di siang hari. Tetapi ketika di malam hari itu disitulah saya lebih nyaman untuk belajar di situ karena mungkin karena faktor cuaca atau suasananya ya kan ketika di siang hari itu pasti kan suasananya itu seperti kalau di siang hari itu suasananya itu atau cuacanya itu panas, jadi kita itu lebih tak fokus untuk belajar begitu. Tetapi ketika di malam hari itu suasananya nyaman, adem, jadi kita itu lebih fokus untuk belajar begitu. Jadi menurut saya itu lebih suka belajarnya di malam hari ketimbang di siang hari. Oke, sekarang giliran aku yang bertanya ya, bagaimana cara kamu menghadapi stres saat ujian? Gimana tuh? Cara yang menghadapi biar kalian tidak stres itu? Kayak mengurangi stres, mempersiapkan pelajaran sebelum UAS. Gitu. Kayak mempersiapkan diri lebih jauh dari hari-hari sebelum ini mendekati ujian. Kalau bagi saya itu saat kita ujian saya akui pastinya kita pusing ya, apalagi ketika waktu ujiannya itu besok, tetapi kita belum memahami materi-materi yang dosen berikan kepada kita sebelumnya. Pastikan di situ kita pusing dan cara saya mengatasi ujian itu supaya saya tidak pusing, saya mempersiapkan diri saya supaya saya bisa fokus untuk melakukan ujian tersebut di saat ujiannya. Misalnya ujiannya di besok. Nah, sebelum ujian itu sebelum saya masuk ke ruangan ujian itu saya terlebih dahulu mempersiapkan diri saya supaya di dalam ruangan itu saya
tidak tegang atau saya tidak pusing. Nah, setelah ujian itu selesai, pasti saya selalu berpikir begini, apakah jawaban saya salah atau betul? Tapi setelah dipikir lagi, nggak usah. Saya itu sudah usaha, mau itu salah, mau itu betul, tapi saya itu usaha saya sudah terbayarkan ketika saya sudah melakukan ujian tersebut. Dan langkah awal untuk menghadapi ujian juga adalah berdoa. Apa pengalaman paling berkesan selama kalian menjadi mahasiswa dan bagaimana pengalaman itu membentuk kamu menjadi orang yang sekarang? Pengalaman yang paling berkesan menurut saya mengerjakan tugas dengan mandiri tanpa arahan orang lain. Kalau pengalaman saya ya kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Seiring berjalannya waktu kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri karena kita tidak bisa berharap ke orang lain. Karena orang lain juga belum tentu bisa selalu membantu kita begitu. Adapun pengalaman yang paling berkesan bagi saya itu selama saya menjadi mahasiswa, yaitu pengalaman yang berkesan itu justru ada di ruang kelas. Misalnya saya mengikuti organisasi PMK di kampus. Nah, dan setelah itu semenjak saya masuk ada 2 bulan. Nah, ketua PMK mengadakan kegiatan di luar kampus. Nah, dalam kegiatan itu saya masih menjadi salah satu kepanitiaan. Nah, di situ saya menjadi panitia. Nah, pengalaman paling berkesan saya itu selama saya menjadi panitia, saya banyak belajar, yaitu pelajaran yang paling saya dapat itu saya bekerja sama dengan tim. Saya belajar berbicara di depan umum. Nah, itu yang paling berkesan bagi saya. Nah, itu adalah pengalaman paling berkesan bagi saya. Dalam kegiatan itu dulunya saya pemalu, saya tidak pede ketika saya berbicara di depan umum. Tetapi semenjak saya mengikuti organisasi dan mengikuti kegiatan, di situ saya membentuk diri saya sendiri bahwa saya itu harus pede, harus berani ketika berbicara di depan umum. Dan ada satu pelajaran yang saya ambil di dalam kegiatan organisasi itu, yaitu ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tidak boleh memikirkan pendapat yang lain. Jadi sejak jadwal mahasiswa, apa perubahan paling keras dalam diri kamu, baik dari secara berpikir, bersikap, atau menghadapi hidup? Kalau menurut saya cara berpikir yang kritis, mandiri, tidak menyusahkan orang lain. Kalau saya mandiri dan tidak terlalu mengandalkan orang lain. Kalau bagi saya itu perubahan paling terasa dalam diri saya itu adalah cara berpikir. Maksudnya itu begini. Dulu saya itu berpikir seperti hitam putih. Yang jawabannya selalu ada di textbook. Tapi sekarang saya lebih berpikir kritis dan sadar kalau banyak hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saya juga belajar mengatur diri sendiri, belajar untuk tidak egois, menghargai waktu. Dan perubahan yang paling terasa itu di dalam diri saya itu saya berani untuk mengambil keputusan sendiri, dan saya juga mencoba untuk menerima keputusan orang lain terhadap diri saya sendiri. Pernah tidak merasa capek secara mental selama kuliah? Kalau pernah, apa penyebabnya dan bagaimana kalian bangkit atau menenangkan diri? Pernah banget, karena
biasanya tugas numpuk, tekanan akademik, dan ekspektasi dari diri sendiri. Aku sih pernah ya, apalagi kalau tugas lagi numpuknya, dan cara mengatasi itu semua ya untuk bisa mengatur jadwal lebih baik, istirahat sejenak dan sedikit refreshing lah. Saya sendiri sih pastinya sebagai mahasiswa kita pastikan merasa capek, apalagi sudah semester 3 kan, pasti capeknya itu sudah terasa. Saya dulu pernah di posisi seperti itu. Kalian ingat pas semester 2 kita punya tugas dari dosen sehingga kita sampai tembus pagi mengerjakannya tugas video. Nah di situ mental saya sangat down dan saya berpikir bahwa mungkin ini langkah mungkin saya salah jalan karena saya memilih untuk kuliah. Tetapi ketika saya berpikir lagi, banyak orang lain yang ingin kuliah di luar sana tapi mereka tidak mempunyai biaya. Dan cara saya menghadapi ketika saya pusing yaitu saya curhat kepada teman terdekat saya. Otomatis ketika kita punya banyak masalah, kita pasti ingin mengungkapkan masalah tersebut dan kita ingin mendapatkan saran orang lain terhadap masalah tersebut yang kita hadapi. Kalian ini lebih takut gagal atau takut mengecewakan orang tua? Kalau menurut saya lebih takut mengecewakan orang tua karena sudah banyak pengorbanan mereka untuk kita tetap kuliah. Kalau aku sih ya sama, takut mengecewakan orang tua karena orang tua juga banyak berharap sama kita, padahal diri kita sendiri juga takut untuk gagal, kayak untuk menghadapi dunia perkuliahan ke depannya. Kalau saya sendiri sih di awal-awal kuliah itu saya lebih takut mengecewakan orang tua. Banyak sekali beban di pikiran yang terasakan. Apakah dengan kuliah saya bisa sukses? Apakah dengan kuliah saya bisa lulus dengan nilai yang baik? Saya bisa lulus dengan tepat waktu. Nah di situ adalah hal yang sangat saya takutkan. Tapi saya juga memiliki ketakutan yang paling saya takutkan, yaitu gagal menjadi diri saya sendiri, gagal untuk mengenali potensi diri saya sendiri. Dan cara saya untuk mengatasinya itu saya lebih giat untuk belajar. Saya berdoa supaya nanti selesai kuliah saya bisa membuat bangga kedua orang tua saya dengan saya menjadi diri saya sendiri, bukan cuma bangga karena nilai saya tinggi. Menurut kalian, apa perbedaan paling besar antara kehidupan SMA dan kehidupan sebagai mahasiswa yang benar-benar kalian rasakan saat ini? Menurut saya itu pastinya sangat beda ya. Di SMA itu kita terlalu bebas akan tanggung jawab kita. Tapi setelah kita duduk di bangku kuliah itu banyak banget tanggung jawab yang harus kita rangkul di pundak kita. Kita harus lulus tepat waktu. Ketika kita belajar itu kita tidak boleh bolos, karena itu juga mempengaruhi nilai yang ada di tempat kuliah. Kalau menurut aku sih perbedaan antara SMA dengan kuliah itu, kalau SMA kan kayak sekolah tiap hari, bisa berteman sama siapa aja, bisa berteman dengan semua orang. Tapi kalau di bangku kuliah itu kita tidak kuliah tiap hari, tapi tugasnya juga ya kayak lebih berat, dan kita tidak bisa kayak berteman dengan semua orang karena pada umumnya anak kuliah sekarang itu ya kayak circle gitu. Kalau menurut saya perbedaan di SMA dengan kuliah itu, kalau di SMA masih bisa diakses
Tidak terasa ya obrolan kita sudah sampai akhir. Padahal rasanya ini kayak baru-baru saja ya baru dimulai. Iya, tapi waktu kita sudah bilang udah ya. Terima kasih juga buat narasumber kita yang sudah mau ngobrol santai bareng kita. Iya. Terima kasih juga buat kalian yang setia dengerin dan belum pindah podcast. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Sampai.